Black Time, Alexander Agung, namanya masih menggema setelah 2000 tahun. Sebelum usia 33, ia membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Lahir di Makedonia pada 396 SM, putra Raja Philippus II dan Ratu Olympias, Alexander dibesarkan dengan keyakinan bahwa kebesaran adalah takdirnya. Dididik oleh Aristoteles, ia menyerap budaya Yunani dan cita-cita kepahlawanan, memicu ambisinya untuk melampaui batas-batas manusia biasa. Sebagai remaja, ia menjinakkan kuda liar Bucephalus, bukan dengan paksaan tetapi dengan wawasan, menjadi pertanda kecemerlangan yang akan menentukan legendanya. Pada usia 20, dunia Alexander berubah ketika ayahnya dibunuh. Ia merebut takhta, menghancurkan para pesaing, dan memadamkan pemberontakan dengan kecepatan yang kejam. Ketika Thebes memberontak, Alexander menghancurkan kota itu, mengirimkan pesan mengerikan, ia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan Yunani di bawah kendalinya, ia mengarahkan pandangannya pada kekaisaran Persia, mencari bukan hanya penaklukan, tetapi balas dendam atas invasi masa lalu. Pada 334 SM, ia menyeberang ke Asia dengan 40.000 pasukan, kalah jumlah, tetapi tidak gentar. Di pantai Asia Kecil, ia mengklaim tanah itu sebagai miliknya, meluncurkan kampanye yang akan mengubah dunia. Petualangan besar telah dimulai. Ujian pertama, Alexander datang di Sungai Granices. Mengabaikan kehati-hatian, ia memimpin serangan langsung, menghancurkan garis Persia dan membuka Asia Kecil untuk kemajuannya. Kota demi kota jatuh, dan legendanya tumbuh. Di Issus, Raja Darius III secara pribadi memimpin pasukan Persia yang besar. Kalah jumlah, taktik Alexander memaksa Darius melarikan diri, menghancurkan moral Persia. Pertarungan terakhir terjadi di Gaugamela. Darius mengumpulkan pasukan besar tetapi manuver Alexander memecah garis Persia. Sekali lagi Darius melarikan diri, dan kekaisaran Persia runtuh. Kemenangan Alexander membuktikan kejeniusannya dan mengubah keseimbangan kekuasaan selamanya. Ia sekarang adalah penguasa dunia yang dikenal, tapi ambisinya jauh dari terpuaskan. Di Mesir, Alexander disambut sebagai pembebas dan dinobatkan sebagai Firaun. Ia mendirikan Alexandria, membayangkannya sebagai mercusuar budaya dan pengetahuan. Dengan Mesir yang aman, ia bergerak ke timur, melintasi pegunungan ke India. Di Sungai Hydaspes, ia menghadapi Raja Porus dan Gajah Perang, pertempuran terberatnya sejauh ini. Meskipun menang, pasukannya yang lelah menolak untuk bergerak lebih jauh ke India. Untuk pertama kalinya, Alexander mengalah, berbalik dari tepi dunia yang dikenal. Penaklukannya telah mencapai batasnya. Perjalanan pulang akan mengujinya lebih lagi. Perjalanan pulang sangat brutal. Melintasi gurun Gedrosia yang mematikan menelan ribuan nyawa. Kembali di Persia, Alexander berjuang untuk menyatukan kekaisarannya yang luas dan beragam. Pada 323 SM, di usia 32, ia meninggal mendadak di Babilonia. Penyebabnya tetap menjadi misteri. Penyakit, racun, atau takdir. Para jenderalnya memperebutkan kekaisarannya, yang terpecah menjadi kerajaan-kerajaan yang bersaing. Namun, warisan Alexander bertahan. Ia memicu zaman Helenistik, memadukan budaya Yunani dan Timur. Kota-kotanya menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan, dan ide-ide Yunani menyebar ke seluruh benua. Alexander Agung lebih dari sekadar penakluk, ia adalah arsitek dunia baru.